Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Lewat perenungan di pagi hari ini, kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus datang mengucap syukur kepadamu karena kami sadar betul karena Engkaulah kami ada di hari ini. Kami percaya berkat-Mu yang menyertai kami akan selalu memampukan kami untuk bisa kuat, tetap sehat dan mampu menyatakan eksistensi kami lewat karya bakti diri kami dari waktu ke waktu bahkan sampai hari ini. Karena itu ya Allah di sorga, kami mohon Engkau datang urapi kami kembali lewat firman-Mu di pagi ini. Agar firman Allah ini semakin menyemangati kami untuk mendharma baktikan diri kami dalam menjalani hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Agar kami senantiasa layak menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 hingga 15. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, dan yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: melawan banalitas, menjumpai Tuhan di hal-hal sederhana. Saudaraku, kalau kembali kita melihat arti banalitas seperti yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu dan juga renungan pagi kemarin, banalitas diartikan sebagai sebuah kejahatan yang tentu dilakukan oleh manusia terhadap Allah di dalam menjalani hidup ini. Maka kalau kita kembali melihat tema renungan kita, melawan banalitas, menjumpai Tuhan di hal-hal sederhana, maka ini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa setiap orang yang terhindar dari yang namanya banalitas atau melawan banalitas tentu akan bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa demikian saudaraku? Karena orang yang datang kepada Allah adalah orang yang jauh dari kejahatan, adalah orang yang tidak gemar melakukan kejahatan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena sadar atau tidak, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau kemudian manusia hidup tanpa Tuhan, akan kemana dia membawa pengembaraan hidupnya, refleksi hidupnya, lakon hidupnya. Karena pada akhirnya ada satu ketika di mana manusia terhenti dan dia harus berhadapan dengan Allah. Nah, apakah kemudian di situasi di mana manusia berhadapan dengan Allah, di situ manusia berkata, saya tidak butuhkan Allah? Tidak, saudaraku. Karena perjumpaan dengan Allah menjadi sarana di mana pengadilan Allah akan berlaku. Ketika Allah berpihak kepada kita, artinya ketika Allah mau kita jumpai,
berarti kita akan mengalami kemurahan sayang Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Tapi ketika Tuhan enggan untuk dijumpai atau tidak mau dijumpai oleh manusia karena kejahatan manusia, ya saya bisa katakan itulah sumber awal malapetaka manusia yang tidak akan pernah berhenti. Artinya ketika manusia ada dalam kematian yang kekal, di situ dia akan berada di neraka. Artinya dia akan mengalami penderitaan yang tidak pernah habis. Makanya firman Allah berkata, saudaraku, temuilah Tuhan sepanjang ia masih mau ditemui. Artinya ada waktu di mana Tuhan tidak lagi mau ditemui. Ya. Dan sekali lagi mau ditegaskan dalam renungan pagi ini bahwa Tuhan hanya mau ditemui kalau ada kesediaan dari diri kita melawan banalitas, melawan kejahatan. Artinya misalkan saat ini kita menjadi sosok yang jahat, lalu kemudian timbul kerinduan atau keinginan untuk berjumpa dengan Allah, kita harus meninggalkan kejahatan itu. Kita datang di hadapan Allah memohon ampun atas tingkah laku yang jahat yang sudah kita lakukan, supaya Allah berkenan atas permohonan ampun kita. Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita tidak selalu bertahan di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita, di dalam kejahatan-kejahatan kita, karena itu sangat melukai Tuhan. Ya. Mari kita lihat bacaan Alkitab kita. Ya, di pagi hari ini dikatakan di situ bahwa manusia sangat membutuhkan Tuhan. Ya. Tidak ada yang pungkiri itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang bisa membantah itu, bahwa memang semua manusia sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi renungan kita di pagi ini sangat baik sekali. Sebelum terlalu jauh kita melangkah menyusuri kehidupan di tahun 2021. Karena tentunya di perjalanan panjang ini, ya, saya bisa katakan hari ini kita ada di hari ke-12. Sementara kalau kita hitung jumlah hari di tahun 2021 itu sebanyak 365 hari. Berarti masih 350 sekian hari yang harus kita tempuh. Ini tidak mudah saudaraku. Satu hari saja 24 jam itu banyak peluang, banyak kemungkinan yang akan bisa kita lakukan. Khotbah hari Minggu kemarin temanya manusia berada di bawah bayang-bayang banalitas. Artinya manusia selalu dirongrong oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk melakukan kejahatan. Bisa dibayangkan kalau dalam hitungan satu hari 24 jam tidak terhitung kejahatan yang kita lakukan. Bagaimana kalau dikalikan dengan 350 sekian hari? Apa yang patut kita banggakan dari kondisi itu? Entah kejahatan di rumah, kejahatan di kantor, kejahatan di pertemanan. Bahkan juga ada orang melakukan kejahatan di dalam pelayanan. Yang suka mengingkari pelayanan, suam-suam kukuh dalam melayani, mau melayani, ya, mut-mutan. Ini sesuatu yang sangat mengecewakan Tuhan, saudaraku. Ya. Kita harus tetap optimis, kita tetap harus semangat. Walaupun COVID-19 ini tetap ada, tidak berarti iman kita melemah, semangat kita melemah untuk melakukan kebaikan. Jadi tema kita ini sangat relevan saudaraku, sangat kontekstual. Mau mengatakan kepada kita, jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk menyemangati diri melayani Tuhan.
Jangan COVID dijadikan alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jangan COVID dialasankan kalau saya tidak bekerja, tidak dapat makan dan seterusnya. Mau COVID ada atau tidak, saudaraku, persoalan hidup tetap ada. Artinya supaya kita terus semangat menata hidup kita, kendati pun kita diperhadapkan dengan situasi PSBB misalkan. Ada banyak larangan ini dan itu misalkan. Jangan itu kemudian kita jadikan alasan untuk bersikap pesimis, bermalas-malasan, bermasa bodoh. Tidak, ya. Karena Tuhan hanya mau dijumpai oleh orang-orang yang memiliki semangat iman dalam keyakinan. Ketika dia berjumpa dengan Allah, dia mendapatkan berkat. Saya pikir ini spirit, ini penyemangat yang tidak boleh kita tolak, saudaraku. Karena firman Allah sudah berkata, baik atau tidak baik waktunya, kita tetap harus menyatakan kebenaran firman Allah. Kita tetap harus melakukan kehendak Allah. Kita tetap harus melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada sebuah pembenaran yang kita lontarkan dalam kata-kata yang bijak sekalipun, lalu membenarkan kemalasan kita, membenarkan ogah-ogahannya kita. Tidak ada, saudaraku. Tuhan mau kita selalu dalam situasi apapun memberi diri, melayani Dia. Dalam keyakinan bersama dengan Tuhan, kita diberkati, ya. Itu yang mau dikatakan di tema khotbah kita. Melawan banalitas, menjumpai Tuhan di hal-hal sederhana. Hal sederhana pun, ya. Jadi tidak harus tunggu hal yang spektakuler baru kita bisa mau berjumpa dengan Allah. Tidak. Dalam hal sederhana, hal kecil saja, ya, kita akan mendapatkan berkat di sana. Jadi mari saudaraku, kita pahami firman Tuhan di pagi ini benar-benar menjadi spirit bagi kita untuk benar-benar memberi diri di totalitas hidup kita tanpa pamrih untuk terus berkarya bagi Tuhan. Karena Tuhan terus menanti karya-karya kita. Allah tidak minta sesuatu yang besar dalam ukuran kita. Tapi apa yang kita lakukan berdasarkan kehendak Allah, walaupun kecil dan sederhana menurut kita, itu berharga bagi Tuhan. Dan itulah berkat untuk kita, ya. Jadi semangat dan semangat dan semangat, saudaraku. Karena Tuhan, sekali lagi, karena Tuhan terus menanti karya-karya kita. Di rumah, di kantor, di pertemanan, di pelayanan, atau dimanapun kita berada. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Kau berikan pengertian kepada kami di waktu di mana kami berhadapan dengan situasi yang seringkali mengancam kami untuk takut, untuk gelisah, was-was, bahkan mungkin mundur dari pelayanan-Mu, mungkin mundur dari kebiasaan-kebiasaan kami yang aktif menjadi sosok yang malas. Kami mohon Tuhan, lewat perenungan di pagi ini, kami mulai belajar memperlengkapi diri kami bahwa kami harus semakin semangat melahirkan karya lewat loyalitas dedikasi diri kami dimanapun itu Tuhan. Karena situasi yang terjadi tidak kemudian memutuskan hubungan kami dengan Allah, tidak kemudian membatasi ruang gerak Allah, tidak. Ketika kami tetap andalkan Tuhan, maka Tuhan akan ada di pihak kami. Dan firman-Mu sudah berkata, kalau kami di pihak Tuhan, maka tidak akan ada lawan kami. Semangati kami terus Tuhan dalam melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai apapun, demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk berkat bagi kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.